Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tersengat listrik di gudang tambak udang Kabupaten Tuban. Pemilik gudang menduga pria tersebut hendak mencuri barang yang ada di dalam gudang. Jasad seorang pria tanpa identitas ditemukan di gudang tambak udang Desa Jenu, Kabupaten Tuban. Diduga kuat pria ini tewas akibat tersengat listrik. Jenazah korban ditemukan pertama kali oleh Sodikin, pemilik gudang. Saat ditemukan kondisinya sudah kaku dengan tangan memegang kabel listrik tanpa pelindung. Sodikin menduga pria naas itu hendak memotong kabel listrik dan mencuri barang dalam gudang. Selain tidak ada identitas yang dibawa, warga juga tidak ada yang mengenal korban. Lihat pintu gudang kok terbuka, sedangkan pintu kan udah dikunci, digembok. Nggak mungkin bukaan kan, berarti kan dicongkel orang. Nah, saya cek ternyata di dalam ada orang meninggal gitu. Langsung saya laporan ke polisi. Itu sekitar jam berapa ngeceknya? Sekitar jam 10-an. Jam 10-an. Itu kondisi orangnya seperti apa? Ya itu masih itu kondisi itu seperti itu, kesetrum. Kesetrum pegang kabel itu. Itu kabel di dalam. Di dalam. Iya. Kabel di dalam gudang. Yang di luar kan udah nggak ada setrum. Jenazah pria itu kemudian dibawa ke RSUD Dr. Kusma Tuban untuk divisum. Sementara barang bukti lain termasuk motor korban dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, seorang pria asal Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Rabu sore tewas mengapung di aliran Sungai Brantas. Jasad korban berhasil ditemukan oleh tim Basarnas setelah dilakukan pencarian sejak Senin siang. Korban diduga tenggelam karena terpeleset saat hendak buang air di sungai. Malang memang nasib Anton Bahrul, warga desa Jombatan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Ia tewas tenggelam pada Senin siang saat hendak buang air di tangga sungai. Anton diduga terpeleset sehingga tubuhnya jatuh ke Sungai Brantas dan tenggelam. Diketahui korban menuruni tangga sungai namun tiba-tiba terpeleset dan tercebur ke sungai yang arusnya cukup deras. Betul, tadi saat ditemukan udah mengapung di tepian apa gimana? Ya, setelah membuka pintu dam tadi, alhamdulillah buka tutup pintu dam tadi itu istilahnya ada pusaran air yang besar untuk supaya apa istilahnya hambatan di bawah ini biar dia lolos dari yang istilahnya kayak ada ranjaunya, nggak mau lepas dari ronjong pinggir sungai itu. Jadi setelah buka pintu dam, alhamdulillah korban dapat muncul ke permukaan. Tim Basarnas yang mendapatkan laporan segera melakukan pencarian, namun korban baru ditemukan Rabu sore dengan kondisi mengapung di tepi sungai yang jaraknya 270 meter dari tempat terceburnya korban. Karena murni kecelakaan, korban yang sudah meninggal diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan setelah menjalani visum luar oleh tim Inafis Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, ratusan balon udara diamankan pada perayaan Lebaran Ketupat di Kecamatan Durenan, Trenggalek. Razia balon dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, gangguan pasokan listrik hingga lalu lintas penerbangan. Balon udara berukuran besar ini jatuh di ruas Jalan Nasional Trenggalek Tulung Agung dan nyaris menimpa pengguna jalan dan jaringan listrik PLN Rabu siang. Polisi yang tengah melakukan razia segera mengamankan dan memadamkan api yang masih menyala. Tim gabungan dari polisi, TNI, PLN, dan Satpol PP melakukan razia serentak di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Gandusari, dan Kecamatan Tugu. Meski telah dilarang karena membahayakan lalu lintas penerbangan, gangguan jaringan listrik, hingga bahaya kebakaran, namun masih banyak warga yang ngotot menerbangkan balon udara. Mereka berdalih menerbangkan balon udara untuk hiburan yang biasa dilakukan saat Lebaran Ketupat yang jatuh pada seminggu setelah Lebaran Idul Fitri. Tim mengamankan 145 balon siap terbang. Balon plastik berbahan bakar gas ini memiliki ukuran mulai 1 meter hingga di atas 20 meter. Kami sebelumnya sudah menghimbau kepada seluruh warga agar dalam pelaksanaan perayaan Ketupatan di wilayah Trenggalek ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kami mengimbau tidak ada lagi menerbangkan balon udara. Karena apa?
dengan menerbangkan balon udara tentunya akan berpotensi menimbulkan bahaya. Yang pertama bahayanya yaitu karena di Kediri sudah dibuka penerbangan, tentunya akan mengganggu penerbangan yang ada di wilayah Kediri. Yang kedua, balon udara bisa nanti mendaratnya ke rumah-rumah warga sehingga bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Sebelum dilakukan razia, masyarakat telah berulang kali diperingatkan untuk tidak menerbangkan balon. Namun ternyata imbauan tersebut diabaikan. Danus Kendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, perayaan Lebaran Ketupat di Trenggalek berlangsung meriah. Warga Durenan menggelar kirap tumpeng ketupat raksasa yang menjadi rebutan warga. Kirap tumpeng ketupat raksasa ini digelar di Desa Durenan, Kabupaten Trenggalek, Rabu siang. Tumpeng raksasa ini dibawa warga dari Pondok Pesantren Babul Ulum, Durenan, menuju ke lapangan desa. Ada 2 tumpeng yang dikirap, yakni tumpeng lanang berisi ketupat dan kerupuk. Di belakangnya tumpeng wedok berisi sayur mayur. Setelah doa bersama dipimpin tokoh agama setempat, tumpeng raksasa berisi ratusan ketupat ini diusung ke tengah lapangan. Warga yang sudah menunggu tak sabar dan saling berebut mengambil ketupat. Mereka meyakini ketupat ini akan mendatangkan keberkahan. Tradisi Lebaran Ketupat ini menjadi daya tarik bagi warga. Mereka berbondong-bondong datang ke Trenggalek demi menyaksikan ramainya perayaan tradisi ketupatan, sekaligus bersilaturahmi dengan sanak saudara. Sudah berapa kali ikut Lebaran? 3 kali. 3 kali. Ya. Biasanya kalau ke Trenggalek kemana aja? Ya cuma ke sini aja. Ke sini aja. Ya. Kalau- Itu dapat kupon. Nah biasanya setelah ini Pulang lagi ke rumah. Ya. Perayaan ini merupakan bentuk rasa syukur warga setelah 6 hari melaksanakan puasa sunnah Syawal. Masyarakat kalau belum kupatan ini umumnya sungkan akan ziarah kemari karena umumnya keluarga sini puasa semua. Ya, dasarnya puasa itu siapa yang puasa Ramadan diteruskan dengan 6 hari bulan Syawal mendapat pahala sebagaimana orang puasa 1 tahun. Tradisi Lebaran Ketupat di Durenan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun serta menjadi adat istiadat warga. Dan Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, di Surabaya ada bengkel motor custom atau modifikasi yang dapat menyulap motor lawas menjadi mirip motor gede atau moge dengan biaya hanya belasan juta rupiah. Bengkel ini, saudara, seolah mewujudkan mimpi pecinta moge yang tidak mampu membeli moge yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Berawal dari minat dan hobi terhadap motor gede, Bagas Tian Firmansyah yang akrab dipanggil Bagas mengembangkan bengkel modifikasi motor mirip moge yang berlokasi di Jalan Raya Candi Lontar, Sambikrep, Surabaya. Ide berawal saat pria 27 tahun ini ingin sekali memiliki motor gede asal Amerika namun tidak mampu membeli karena harganya mencapai ratusan juta. Maka Bagas pun terinspirasi mengubah motor lawas buatan Jepang miliknya menjadi mirip moge, namun dengan biaya perakitan yang masih terjangkau. Dan tidak disangka respon teman-temannya di komunitas motor ternyata positif, sehingga Bagas yang bekerja sebagai karyawan kontraktor proyek memutuskan keluar pekerjaan pada tahun 2017.
Ia akhirnya banting setir menjual motor gede hasil modifikasi dengan dibantu kakaknya bernama Lucky dan 4 karyawan. Pembeli tidak perlu khawatir karena motor modifikasi tetap dilengkapi dokumen legal seperti nomor rangka asli, BPKB dan STNK. Motor custom di Surabaya. Di penghujung bulan Ramadan ini kita ready 4 unit Bread Cafe. Kini pemesan motor custom karya Bagas tidak hanya dari Pulau Jawa, namun dari Bali, Kalimantan, hingga Papua. Biasanya pemasaran melalui media sosial. Kita open harga cuma 14.600 nego. 14.600 nego sudah dapat unit secakep ini hanya di web. Saya membangun sebuah motor pada saat pulang kerja, sekitar pengerjaan 1 bulan saya kerjakan motor itu jadi. Setelah itu saya coba untuk pasarkan dengan iseng-iseng tanpa ada pikiran akan menjalankan bisnis ini awalnya. Ternyata setelah saya pasarkan justru malah dalam hitungan jam banyak yang minat motor bikinan saya tersebut. Alhasil saya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari gaji bulanan saya di pekerjaan saya yang utama. Nah, mulai dari situlah akhirnya saya terpacu untuk membuat motor lagi, dari 1 motor ke 2 motor, dari 2 motor ke 3 motor sampai 4 motor, dan mulai saya tidak bisa membagi waktu antara. Harga per motor mulai dari 11 juta sampai 30 juta rupiah tergantung dari besarnya cc motor dan spesifikasi onderdil. Penjualan per bulan laku lebih dari 10 motor dengan omset antara 100 hingga 150 juta rupiah. Bagaimana Anda pecinta motor gede mungkin tidak perlu merogoh kocek ratusan juta rupiah karena dengan harga belasan juta rupiah saja Anda kini bisa mewujudkan mimpi menaiki motor gede karya Bagas. Sujanto melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.